Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gusti Yeni Fam Trip. Kali ini yang akan saya bahas bukan family trip, tapi pengalaman nyata yang mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Karena tulisan yang pernah saya tulis di blog itu sempat viral, yaitu umroh mandiri, di mana itu terjadi di bulan Oktober kemarin. Awal Oktober itu umroh mandiri, benar-benar mandiri, 3 orang dan perempuan semua bisa ya. Padahal kan kita mikir kan selama ini umroh itu harus pakai mahram, lah ini enggak. Nah kebetulan si pelaku tersebut ada di Jakarta. Kebetulan dia tinggalnya di Medan. Nah, Simelu dong, Mbak. Oh, Simelu. Oh, Simelu ya. Pulau Simelu. Oh, Pulau Simelu. Itu berapa jam dari Medan? Medan itu kalau pesawat sekitar 45 menit. Susi Air sama Wings Air doang yang ada kan. Kalau naik darat itu dari Medan itu bisa via Singkil, Salang, atau dari Labuan Haji. Jadi nanti biasanya itu berangkatnya malam, nyampenya pagi, terus nunggu sampai sore, berangkat kapal, nyampenya pagi lagi ke Pulau Simelu. 24 jam jauh, Mbak, jauh. Jauh. berarti perjalanannya dirimu ini benar-benar perjuangan ya? Sejak hari apa? Ini berangkat kemarin malam ya? Minggu malam. Minggu malam. Asar dari rumah. Nyampe Medan pagi, Labu Aji. Labu Ajinya pagi, nyampe Medan jam hampir tengah malam, setengah 12. Terus kemarin terbangnya sore ya ke Jakarta. Sore, delay 2 jam kan itu. Jadi nyampe di rumah Mbak Yeni jam 9 malam ya Mbak ya. Betul ya. Setelah dari 4 asar hari Sabtu, nyampenya Senin. Senin sore. Ini teman-teman, ini dia adalah Mbak Tila. Kenapa Mbak Tila? Assalamualaikum teman-teman. Saya tuh kalau di FB Tila Kirena Home gitu Mbak. Panggilannya Tila aja. Monggo silahkan bercerita ya Mbak ya. Kenapa bisa umroh mandiri? Ya. Itu pertama punya niat nggak sih umroh mandiri itu? Kalau niat umroh ada ya Mbak ya, ada. Tapi kalau umroh mandiri tuh bener-bener nggak pernah kepikiran, nggak pernah sama sekali. Malah waktu booming Mbak Yani 2018 kan ada tiket malas 2019 kan ada booming tuh yang mas diskon banyak. Aku tuh dapat tiket harga murah tuh dapat Mbak, cuman nggak tahu gitu mau diapain tiket ke Jeddah harga murah, nggak tahu gitu kan. Nah jadi karena kemarin itu nggak pernah mimpi, nggak pernah mikir umroh mandiri itu nggak pernah, inilah di otak mimpi aja nggak pernah gitu kan Mbak Yan. Jadi terakhir kemarin itu udah ikut travel aja gitu kan. Nah jadi kan ada trouble gitu, aku daftar nih aku daftar travel itu tahun 2002 bulan April. 2002. Ya lah, 2022. Kan 2022. 2022. April kemarin ya? April kemarin ya. Itu ada tiket promo nggak sih? Karena itu sebenarnya bukan travel ya Mbak, tapi kayak open trip gitu, open trip. Nah aku kenal si TL Open Trip ini udah 2 tahunan sebelum corona. Memang kepengen sih ikut tripnya dia karena lihat promosi gitu kan Mbak. Nah ketika April itu daftar, pertama sih aku udah tanya, gini, kan mamaku tuh pengen umroh, mamaku tuh nggak mau umroh kalau nggak anak perempuan yang nemenin, gitu kan anak perempuan cuma aku satu. Nah aku tuh kalau kepengen umroh, aku bilang sama mamaku, aku pengen bareng suami, gitu kan. Nah terus aku pengennya jalan-jalan gitu ya kan, mamaku pengen umroh. Jadi kebetulan sih buka Open Trip ini nawarin umroh plus airbar gitu. Wah cocok banget ini, aku bilang gitu kan. Eropa Barat ya. Eropa Barat ya Mbak. Jadi aku tuh udah mantengin gitu kan. Ya si mama mau umroh, aku mau jalan-jalan, tapi si mama mau dibawa jalan-jalan, mau enggak ya? Aku bilang gitu kan Mbak. Terus aku bilang, aku tanyakin sama mamaku, mah mau jalan-jalan enggak? Aku bilang gitu. Enggak lah, kalau jalan-jalan mama nggak mau, tapi kalau ada umrohnya mau. Dia bilang, ya udah pas banget ini. Aku bilang umroh plus airbar. Kayak gitu sama mamaku kan Mbak. Jadi sebenarnya yang daftar itu aku duluan. Aku daftar airbar pertama, airbar. Jadi saking pengennya emang holiday pasca pandemi itu kan Mbak. Begitu pucuk mata lihat HP, diskon sale Eropa Barat 15 juta gitu kan Bang. Mbak, jadi begitu buka mata, aku chatting orangnya dibalas, aku DP dong langsung 7 juta ya kan.
Nah setelah aku DP 7 juta, aku tanya mamaku, mak ini masih ada loh seatnya 2 lagi. Terus mamaku bilang, kalau sebanyak itu ya nggak ada duitnya, kata mamaku gitu. Begitu kita berdua kan, terus aku bilang gini, mama ada uang DP-nya aja nggak dulu? Kalau DP ada, nanti sisanya dari mana gitu? Mamaku bilang, Lila juga gitu sih mak, DP aja baru ada nih, sisanya belum. Udah gini mak, emang mama memang bener mau umroh kan? Aku gituin sama, ya betul. Ya udah Bismillah aja kita bayar, nanti DP-nya insya Allah ada. Aku bilang gitu kan mbak. Nah daftarlah tuh 2 paket. Waktu pas mau ngurus-ngurus visa, aku tanyakin tuh, mbak ini kalau visanya nggak jebol gimana ya? Pasti ada rasa khawatir kan mbak, karena denger gimana gitu kan. Terus TL-nya cuma bilang gini, insya Allah jebol, insya Allah jebol, insya Allah granted. Persen udah nggak terhitung lagi lah persennya, insya Allah gitu. Jadi aku ya optimis, ya udahlah mak, katanya insya Allah kok, insya Allah bener-bener granted gitulah istilahnya si TL ini kan. Jadinya ya udah kami bulan 7 itu ngurus ke Jakarta. Di bulan Agustus tanggal 26 itu baru terima surat dari kedutaan bahwasanya visa itu di refuse ya mbak, apa sih namanya, ditolak gitu kan. Nah yang parahnya itu, kami itu kan satu grup itu ada 118 orang. Yang parahnya itu yang diterima apa sekitar 10 orang, sisanya apa 106 orang, pokoknya 100-an gitu kan mbak, ditolak semua gitu loh mbak kan. Jadi kami mikirnya gini, banding opsi yang terakhir, opsi yang dipilih pertama itu aku sih banding mbak, karena kan kami banyak yang di luar kota. Sempat sih aku usulkan untuk ngajuin visa baru gitu kan, cuman kan yang namanya kita grup dan gitu si TL-nya bilang ya udah urus sendiri gitu kan kalau mau banding. Terus aku gini, udahlah aku alasan aja lah, aku bilang aja mamaku nggak mau deh mbak lagi kalau ngurus baru, padahal aku tuh belum ada ngomong sama si mama gimananya, cuman karena si TL bilang suruh ngurus sendiri. Ya udah deh aku mundur gitu kan, jadi diambillah opsi itu banding. Nah sampai sekarang case banding visa itu juga nggak ada kabar, blong gitu kan mbak. Yang untuk 100 orang tadi sampai sekarang kalau mbak tanya ke aku kejelasan yang udah dibayarkan, harga tiket, akomodasi Eropa apa gimana, belum ada titik jelas. Itu rencana berangkat sebetulnya tanggal berapa? 5 Oktober 5 Oktober sampai 22 Oktober. Sampai 22 Oktober. Dengan rute pertama? Rute pertama itu landingnya Belanda. Kuala Lumpur ya? Bukan ada Jakarta. Kuala Lumpur, Belanda. Selama di Belanda selama berapa hari? Belanda sih kalau untuk hari pertama itu sesuai itinerary cuman transit doang gitu mbak. Transit, terus habis itu kemana? Ke Belgia, kalau Brussel kalau aku nggak salah. Brussel, Paris. Setelah Paris ada 5 negara kemarin itu mbak. Paris, Swiss. Selama berapa hari? 10. Jadi 10 hari di Eropa, ya. Habis itu baru umroh. Sisanya umroh. Ya. Ya. Dan itu tiketnya connecting kan ya? Connecting flight, iya. Nah, connecting flight. Terus setelah visa Eropanya ditolak, dari 118 itu kan diterima cuma 10 kan? Ya 10 yang berarti 108 itu ditolak, ya kan? Ditolak. Itu langkah berikutnya mengajukan banding, ya kan? Setelah mengajukan banding, ternyata belum ada kabar sampai hari keberangkatan di bulan Oktober. Dirimu hubungi aku September ya? September ya. September. Itu jadi gini teman-teman, awal-awalnya itu saya nggak kenal sama sekali sama Mbak Tila ini, sama sekali. Tiba-tiba beliau ini WA saya. Mbak Yeni, kebetulan saya pernah nulis umroh mandiri di bulan Oktober November 2019 sebelum pandemi. Itu sempat viral. Nah, itu dia menemukan tulisan saya di sebuah grup backpacker, kebetulan menghubungi saya. Dia minta solusi terhadap kasus yang dia hadapi. Kebetulan dia tidak tinggal di Jakarta, dia tinggal di kepulauan jauh. Jadi kalau harus bolak-balik ke Jakarta itu ongkosnya juga gede, besar, sekitar 7 jutaan lah ya. 6 sampai 7. Dia minta solusi ke saya. Ini mama saya itu niatnya memang bener-bener umroh, tapi kemarin itu proses visa Eropa, yang pertama visa Eropa ditolak, sedangkan tiket itu connecting, dan si tiket itu nggak bisa di reroute katanya. Jadi kalau udah cancel otomatis dia nggak bisa masuk Eropa kan, otomatis juga nggak bisa umroh karena dari Belanda terus ke Jeddah, balik Jeddah baru umroh. Nah itu dia bingung,
minta doanya. Awalnya minta doa gimana solusinya versi saya ya. Itu di tanggal 1 September kalau nggak salah ya. Ya sekitar segitu. Enggak, ya 1 September. 1 September. Kebetulan selain Mbak Tila itu ada 2 temannya lain. Nah, ternyata kok satu grup gitu kan. Nah, akhirnya kita tunggu waktu sebelum tanggal 5 Oktober saya kasih solusi. Ya udah kalau bener-bener niatnya mau umroh, hilangkan dulu apa itu urusan-urusan yang visa Eropa. Akhirnya fokus umroh, insya Allah umroh mandiri aja. Terus tiketnya beli lagi. Nanti urusan yang visa yang Eropa itu trip Eropa setelah umroh. Jadi benar-benar kita niatkan dulu fokus umroh dulu. Nah, selanjutnya Mbak Tia setelah telepon terus apa lagi di waktu itu? Apa yang akan saya lakukan itu kan 1 September, jadi kan masih dalam proses 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih positif, masih dalam proses banding, masih membicarakan kalau misalnya memang nggak bener-bener nggak garanti juga waktu banding, apa sih langkah selanjutnya. Yang lucu itu kan bayangin kemarin itu Pulau Simelu itu koneksi internetnya itu trouble, rusak, mati total loh. Satu pulau itu internetnya mati total. Jadi yang hidup itu cuma di kantor desa. Jadi tiap hari itu bayangin, sebenarnya capek loh Mbak Yandi. Aku tuh mondar-mandir ke kantor desa tuh tiap hari. Berapa kilo? Sebenarnya sih kan naik kereta sih ya, nggak jauh, cuman maksudnya waktu itu kebuang dengan kita ibu rumah tangga, mana mau masak, balik lagi ke kantor desa. 1 hari itu aku udah nggak terhitung baliknya ini, makanya orang bilang bentar lagi udah jadi kepala desa aja sekalian. Bentar, bahasanya kereta kita samain. Kalau gue mikirnya kereta itu motor. Nah, kalau Medan itu bahasa motor itu kereta. Ya, motor itu kereta. Tadi kamu bilang naik kereta. Jadi aku tuh 1 hari tuh mondar-mandir ke kantor desa itu, aku udah nggak bisa hitung lagi berapa kali. Pagi, siang, malam, Mbak. Pagi itu bukan sekali, kadang mau 2 kali. Begitu juga sorenya, kadang kan begitu banyak manusia loh Mbak. Kadang kita nggak dapat wifi-nya kan, nggak connect saking udah banyak yang masuk. Pulang, ntar balik lagi. Nah yang paling lucu itu, bukan paling lucu, paling menyedihkan menurut aku ya, udah malam, jadi anggota peserta grup itu janjian mau Zoom gitu. Kita mau ngapain ini, langkah selanjutnya gimana gitu kan Mbak. Ya Allah, begitu nyampe kantor desa, wifi udah nyambung, Zoom udah masuk, hujan badai angin kencang. Ya Allah, mati ya? Itu tempat berteduh nggak ada gitu kan. Baliklah pulang ke rumah dengan udah basah kuyup. Aku gini, yaudahlah yang terjadilah situ, udah gitu. Aku nggak ini lagi lah, mau gimana ceritanya ke depan, Allah aja lah yang nentuin gitu ya kan Mbak. Nah jadi tanggal, aku ingat tuh karena aku udah sering bolak-balik kantor desa gitu kan, tapi kan belum pasti nih berangkat apa enggak, belum pasti. Jadi suamiku bilang gini, ya udahlah Dek, berangkat aja lah, Abang pun pusing nengok adik tiap hari kantor desa bolak-balik di rumah nggak tenang, dia bilang gitu. Udah berangkat aja. Jadi di tanggal 28 itu aku berangkat ke Medan, pakai Susi Air. Aku ingat banget pakai Susi Air. Aku tuh kayak ngeblank hang sampai di bandara Kuala Namu itu kan Mbak. Aku tuh bukan langsung pulang ke rumah teman kayak gitu, tempat nginap kan. Aku tuh 2-3 jam gitu di bandara Kuala Namu. Aku tuh mikir, ya Allah ini solusinya gimana ya supaya si mama ini bisa umroh gitu kan. Ya Allah ini gimana ya solusinya. Aku mikir hampir 3 jam itu di bandara itu mikir. Udah gitu nih kalau mau umroh duitnya dari mana? Karena kan dana itu sebagian sudah tersetor ya kan. Dan belum ada, ini kan belum ada pembicaraan berapa yang kembali, nggak ada gitu kan. Nah baliklah aku ke rumah. Hampir malam aku nyampe di rumah, di Medan, di rumah temen. Terusnya, nah semalaman itu aku mikir lah tuh gimana caranya umroh. Aku sempat mikir sama mamaku gini, ngakalin gitu, aku suka ngakalin. Aku bilang gini, Ma kita kayaknya nggak jadi ke Belanda lah nih. Terus duit gimana? Ini masih dalam otak yang pikir di bandara tadi. Pokoknya uangnya dibalikin. Aku tuh udah gitu. Jadi saldo di rekeningku itu masih ada sisa untuk umroh tadi. Jadinya aku tuh mau gantiin aja deh uang DP mamaku tadi gitu kan, supaya nggak kepikiran Mbak, nggak jadi berangkat. Ya udah, atau duit udah balik gitu. Biarlah aku yang kehilangan duit nggak apa. Yang penting si mama tadi tuh nggak ini, udah kembaliin duitnya gitu. Terus besoknya itu kayaknya tuh malah sebenarnya sharing cerita, karena besoknya itu si mama itu telepon kan Mbak, habis dari konsultasi dokter. Tadi pertama kan niatku tuh mau balikin aja gitu, duit udah nggak mikir gitu kan. Telepon dia bilang harus operasi gitu kan.
tiroidnya itu mengarah ke kanker ganas gitulah dia diagnos. Terus aku dari situ yang dari awalnya aku tuh nggak nangis kehilangan uang yang nggak kita bilang untuk ukuranku ya, untuk ukuranku banyak gitu. Kalau untuk orang yang berduit ya sedikit kecil gitu, tapi bagiku jumlahnya banyak. Aku kan tuh nabung setahun loh mbak, buat trip ini nabung setahun. Jadi karena mamaku nelfon gitu, dia bilang kepengen banget umroh gitu kan mbak. Terus aku mikir mamaku ini udah umroh itu udah tertunda 3 kali. Terus terakhir kali itu dia ngecek haji yang seharusnya 2025 mundur ke 2035. Mundurnya itu 10 tahun kan mbak. Jadi waktu teleponan itu aja aku tuh memang dia nggak nangis, tapi dari nada suara itu kan kita kalau anak tahu ya mbak ya. Ya udah jadi aku gini mikirnya, ya Allah kalau mau umroh ikut travel lain duitku nggak ada gitu, bukan nggak mau nemenin gitu loh mbak, bukan nggak mau nemenin umroh. Jadi ini solusinya gimana? Nah itulah di tanggal 2 September ya mbak, aku telepon lah mbak Yeni. Jadi kan mbak Yeni tuh kasih saran, ya udah deh mbak Tila bismillah umroh mandiri gitu kan. Nah prosesnya itu kalau nggak salah di tanggal 2 apa tanggal 3 ya. Kita beli tiket tanggal 2. Aku ingat banget tanggal 2 Oktober kita baru beli tiket. 2 Oktober. Nah begitu aku pegang tiket, saldo rekeningku tuh kan habis mbak untuk bayar tiket, karena harga tiket itu aja kan udah 14,5 kan. Saldo rekeningku tuh habis gitu. Aku ingat banget, ya Allah ini saldo rekening habis, mau bayar hotel pakai duit apa? Memang alhamdulillah di rekening mamaku tuh masih ada duit, tapi kan itu duitnya mamaku ya, bukan duitku gitu. Cuman kalau aku cerita nanti case-nya kasus yang batal, mamaku kan ini belum tahu gitu loh kan. Aku bilangnya itu mbak, begitu dengar mamaku tuh tiroid mengarah ke sana mau segera operasi, aku bilang gini, ya udah mak tenang aja, pokoknya mama umroh mandiri, PIV semuanya udah ditanggung sama, aku nggak bisa sebut nama TL ya, udah ditanggung semuanya sama TL gitu kan. Mama tinggal duduk santai, pokoknya kita umroh VIP, hotelnya bintang 5, semua fasilitas oke gitu kan. Jadi aku biarlah aku yang mikir gitu, duitnya dari mana, ini dari mana gitu ya kan mbak. Terus aku teleponan lah sama adikku, aku bilang gini, dek kakak nggak ada uang, aku bilang kamu juga nggak ada uang, aku bilang kayak gitu. Jadi ini uang mama umroh gimana kalau nanti misalnya kita bilang ke mama kan nambah beban, karena uang itu sekian puluh juta kan belum dibalikin gitu kan mbak. Terus aku bilang gini, satu-satunya jalan aku bilang itu kan ada rumah warisan ayah, aku bilang kan mau dibayarin sama om, aku bilang gitu kan. Nah duitnya itu baru ada 30 juta, aku bilang gitu. Kalau kita tanya mama, dia udah bilang dia nggak mau, kata kalau nggak dibayar cash nggak mau, kata si mama gitu kan. Jadi ginilah salah satunya jalan itu, kamu telepon om bilang minta uang yang 30 juta itu transfer ke aku. Kemudian ini lucunya nih mbak, akalan kami berdua itu saudara, ambil handphonenya si mama, blokir yang nomor om tadi beserta semua yang orang kampung yang bisa menghubungi mama, bahwasanya kita udah terima DP 30% gitu kan mbak. Jadi pokoknya sebelum minta uang itu dulu blokir tuh, ambil HP diam-diam pas lagi tidur malam, blokir semua nomor kontak, aku bilang gitu. Oh ya udahlah kak, ya udah oke. Nah besoknya itu mbak kan kok booking hotel kan mbak Yeni ya, aku tunjukin saldoku, mbak aku untuk booking hotel semalam aja nggak cukup ya kan mbak Yeni. Nah alhamdulillah uang itu besoknya di tanggal 3 masuk deh mbak, 2 kali transferan masuk bertahap. Nah itulah aku booking hotel 1 malam ya melalui mbak Yeni gitu ya. Itu pun alhamdulillah loh mbak, mbak Yeni itu bantuin buat bayarin duluan gitu kan, nalangin hotelku 1 malam itu kan. Besoknya transfer, aku ganti uangnya mbak Yeni. Kemudian masalah visa umrohku ya mbak ya, masalah visa umrohku itu gimana tuh mbak Yeni? Waktu itu kan jadi gini, akhirnya kan keputusannya umroh mandiri ya, jadi awalnya itu saya menyarankan landingnya itu di Jeddah, pulangnya di Madinah, atau sebaliknya lah, mana tiket yang termurah. Nah akhirnya kok Mbak Tila itu dapat grup PKU ya? Ya grup PKU. Grup PKU itu paling tidak gini, ada barengan untuk masuk waktu imigrasi. Nah, grup PKU itu udah pada beli tiket di tanggal 5 ya? 5 Oktober. 6. Tetap Mbak sesuai dengan jadwal trip yang awal gitu kan. Tanggal 6 Oktober, tapi landing dan pulangnya PP Jeddah semua.
Dan dia itu kekeh, Mbak, aku pokoknya bareng dengan jam yang sama. Nah, saya waktu yang itu, sama. iya penerbangan sama, maskapai sama. Waktu itu harga tiket itu udah tinggi. Sebetulnya kalau dirimu, Mbak Tila ini mau cari yang rendah pada saat itu ada. Dan multi city itu ada juga, ya kan? Ya, Multi city. bener, Kenapa saya menyarankan multi city? Multi city itu misal nih kita landing di Madinah. Nanti baliknya itu dari Jeddah. Kenapa Madinah ke Mekah itu jauh? Butuhkan waktu yang lama. 6 jam ya. 6 jam. Nah, kalau kita baliknya dari Jeddah itu habis dari umroh terus kita balik, itu menghemat waktu, kita nggak perlu balik lagi ke Madinah. Nah, ini kasusnya Mbak Tila itu landingnya Jeddah, baliknya juga Jeddah. Otomatis kan dia butuh transportasi untuk PP. Jadi itu yang bikin lebih mahal lagi juga Budget. Nah, Iya. udah gitu harus menyamakan maskapai yang sama. Nah, pada saat itu harga tiket udah melambung dan itu sempat ketunda ya kita ya. Iya. Harganya itu sempat hilang, langsung di aplikasi Saudi Arabia aja udah habis tiket yang ekonomi. Jadi tinggal yang kelas-kelas bisnis dengan harga 75 juta ya. Iya, 75 juta. Tapi waktu itu iseng-iseng itu hari Minggu ya, Minggu iseng-iseng suami ngecek lagi di aplikasi. Lah, ini masih lewat Agoda ya? Iya, Agoda. Ini masih nih. Ya udah booking gitu. Udah booking. Untung Mbak Tila udah langsung transfer dulu. Jadi langsung prosesnya gitu. Itu berasa alhamdulillah banget ya kita. Ya Allah, susahnya. Jadi yang kita berjauhan aja, aku yang di rumah aja udah ya Allah plong udah dapat tiket gitu kan. Nah, masalah berikutnya ada hotel dengan waktu yang mendadak. Tanggal 2 baru dapat tiket, tanggal 6 itu udah berangkat. Hotel dia belum punya. Belum ya. Dengan harga yang udah tinggi. Bener. Terus saya bilang gini, Mbak, tolong deh amankan 1 malam dulu deh di Madinah ya. 1 malam dulu diamankan. Lah, terus dia, Mbak, aku tuh saldonya kosong. Aku sama suami tuh tahu nggak sih teman-teman, melong. Ini mau umroh, nggak punya saldo, bawa mamahnya. Aduh gimana ya? Aku nggak bisa mikir sama gitu. Jadi itu seru. Aku di rumah itu sama suami bener deh, sampai bingung. Terus akhirnya suami itu bantu booking di Agoda yang free cancel. Free cancel maksudnya yang hemat kan. Madinah ini murah. Sekian hari, terus Mekah total Madinah berapa hari itu? 5 hari malam. 5 malam, jadi 6 hari 5 malam. Mekahnya 6 malam. Nah, itu ini deh yang murah. Ya, tapi dia nggak mau. Dia itu mau ngasih yang terbaik buat mamahnya gitu. Ya, nggak punya budget, nggak punya duit, terus maunya yang terbaik. Gimana Bun? Aku juga bingung ya. Udah deh, gue pasrahin aja ke dia. Udah biar terus sedikit kan. Akhirnya kakak dulu booking satu malam di Golden Tulip. Golden Tulip itu adalah hotel yang paling recommended menurut saya karena dia posisinya tepat di Gate 25. Gate 25 ini Gate 25 ini udah hotelnya. Jadi tinggal kalau orang tua itu tinggal udah nyebrang aja itu udah kawasan jemaah perempuan terus Raudhah. Jadi itu emang sangat strategis dan si travel jarang sih di situ. Karena dia hotelnya juga gak gede banget, ya. Tapi strategis dan kebanyakan itu yang make itu yang pada umroh mandiri gitu. Sama ya kan? Travel Malaysia sih Mbak. Travel Indonesia jarang banget 1-2 ini aja kami ketemu selama 5 hari di situ. Insyaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Pagi ini situasi Madinah karena memang maulid padat banget. Nah, ini gerbangnya, gate-nya itu lurus dari hotelnya itu pas banget di depan hotelnya Golden Tulip, gate 24, 25. Nah, kalau mau ke Roda itu dari sana pintu yang ada mobil itu tinggal belok ke kanan lurus aja langsung. Nah, itu nanti dia Raudhah. Pintu di 32 buat ziarah. Terus kalau mau sholatnya di pintu 37. Doain ya Mbak, semoga bisa Raudhah hari ini atau besok. Nah, ini deh si Golden Tulip hotelnya. Pas banget itu di depan gate 25. Alhamdulillah. Makasih Mbak Yani yang udah rekomendasiin hotel ini. Si Mama bisa pergi ke masjid tanpa aku dampingi.
Atau kadang dia kalau pengen apa gitu lebih duluan pergi ke masjid, pulangnya juga ntar nanti dia pulang sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Jadi lurus banget, nah lurus banget. Nah bagi teman-teman juga ini rekomend banget hotelnya kalau yang bawa orang tua ya. Nah jadi itu pintu langsung nih hotelnya. Nah nih Golden Tulip Al Jahabi. Nah, terus jadi saya tuh nggak tahu dirimu dapat dari uang dia ini, baru dengar ceritanya. Ternyata proses dia dapat uang itu dengan nangis darah. Itu bener Mbak, makanya gini, pengennya hotel bintang 5, pengennya di depan tapi saldo nggak ada gitu ya. Karena aku gini, aku tuh kan kemarin itu karena udah mikir, aku tuh mikirnya harus bintang 5 gitu kan Mbak, karena udah janjiin juga ke si mama, pokoknya ini kita dibayaran si TL semua, kita bintang 5 yang paling depan, fasilitas paling oke, tinggal duduk manis, kan janjinya gitu ya kan Mbak. Jadi gimana, udah gitu kondisi kaki si mama yang aku bilang tadi, alhamdulillah sih, kalaupun dia dibilang ada tiroidnya gitu, kondisi badannya alhamdulillah sehat, malah lebih kuat dibanding kita yang kayak aku nih gini yang memang sehat gitu kan. Cuman karena pada saat 2 bulan sebelum, 1 bulan deh sebelum berangkat, kakinya itu terkilir gitu Mbak di kebun, jadinya itu kalau napak itu sakit, kalau jalan jauh bengkak. Jadinya ya aku karena mikirnya itu namanya orang tua mau ibadah ya Mbak, kalau bolak-balik masjid aja jauh kan otomatis udah capek di luar, makanya aku mikir ya Allah ini PIV. Nah itu aku bilang dapetin uangnya itu dengan cara telepon omku, minta DP-nya dulu seberapa yang ada, 30 juta, dan blokir semua nomor kontak yang bisa telepon ke mamaku langsung bahwasanya udah terima DP gitu kan. Nah itulah dari situlah duit berarti itu emang Allah itu ngasihnya pas-pasan loh Mbak. Iya, benar. 30 juta, ya. 30 juta itu aku landing sampai di Medan, saldoku sisa 250.000. Aku ya Allah ngasihnya pas-pasan bener sih aku gitu, tinggal sisa tuh 250.000. Nah hotel tadi ya Mbak ya, hotel. Jadi kan alhamdulillahnya memang Mbak Yeni itu nyarankan 1 malam walaupun dengan harga yang 3,5 waktu itu. 3,5 semalam 3,5 juta loh. Itu karena mendadak. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari. Jadi kalau teman-teman pengen umroh mandiri, booking tiket dan hotel jauh-jauh hari ya. Biar hemat. Kalau mendadak ya seperti Mbak Tila tadi, 3,5 juta per malam. 1 malam ya itu tuh. 1 malam Tapi doang. memang kamarnya sih suite room sih Mbak. Ini kamarnya alhamdulillah. Nah itu si mama udah istirahat. Makasih. Nah itu Mbak tempat tidurnya cuman ada ini, nggak apa-apa nanti kami tidur di sofa, jadi si mama aja di tempat tidur. Alhamdulillah ada selimutnya di situ, terus ada kulkasnya juga sih Mbak nih di dalam sini. Alhamdulillah ya Allah Mbak Yeni, buat malam ini aku tuh udah bersyukur alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga udah dapet teman untuk mutawifnya. Cuman ya tadi grup Pekanbaru itu memang kasihan banget, belum jelas hotelnya, nggak tahu di mana. Kayaknya tadi mau ke rumah singgah apa gimana gitu, nggak tahu Mbak. Kayak gede ya. Tapi mungkin cuman itu yang tersisa kan, karena emang udah pada sold out. Nah jadinya kenapa aku nggak mau booking hotel via online itu Mbak, aku tuh kan kenalan di grup Backpacker Indonesia, ada salah satu LA ya, LA gitu atau Ustadz lah gitu kan. Nah dia itu punya jual LA lah ya, link lah gitu, dia kerjasama dengan hotel-hotel bintang 5. Selain bintang 5 dia nggak terima. Oh berarti oke nih, pasti dia maksudnya oke lah, linknya orang dia selain bintang 5 nggak terima, memang bidang dia dong bintang 5 gitu kan Mbak. Jadi tapi kan pengalaman ya kan, aku ya nggak langsung percaya gitu kan. Itu kalau nipu gimana, bukan sedikit, puluhan juta juga yang mau ditransfer kan Mbak. Dan aku telepon temanku yang di Depok, aku minta tolong boleh nggak, boleh apa, tolonglah ke kantor ini alamatnya di Depok gitu, kita nggak bilang kantornya, alamatnya di Depok. Nah temanku tuh hujan-hujan Mbak, hujan-hujan karena memang aku harus transfer segera kan, hujan-hujan ke kantornya, ngomong sama dia begini-begini, oke. Terus temanku laporlah ke aku ya kan, Mbak, oke sih, cuman aku nggak bilang dari Mbak Tila, cuman aku tanya-tanya, ternyata oke, maksudnya kantornya ada, fisiknya ada, semua ada. Ya udah aku booking dong Mbak di dia 5 malam Madinah. Pertama aku booking itu 4 malam Madinah lagi, sisanya aku pilih tetap di Golden Tulip Mbak, sama Movenpick. Pilih 2 malam itu. Nah setelah malam pertama aku
Nah, ini hotel dulu ya Mbak. Ada hotel, kita selesaiin dulu. Malam pertama aku tidur di Hotel Golden Tulip itu. Enggak, ntar dulu. ntar kita dulu. kan bingung visa dulu kan. Jadi Oh iya ya, visa ini udah itu, jauh ya ke belakang rentetannya ya. visa untuk visa dia Mbak Tila ini udah dapat visa dari travel yang gagal berangkat gitu. Jadi udah aman lah ya, dia udah mengantongi visa. Tapi setelah dicek di webnya, ini ada dua versi. Mahromnya kok beda namanya. Ya, bener. Dua dari yang bukti fisik screenshot dirimu Iya. tuh yang diberikan ke saya beda nama mahromnya, terus di webnya itu beda gitu. Terus udah deh cobaan berikutnya. Jadi terus dia udah lama Bismillah aja ya. Pokoknya Bismillah kita lancar gitu. Habis akhirnya kita skip masalah visa. Beli tiket tanggal 5 dia harus berangkat ke Medan kan. Tanggal 5 dia udah harus standby di Kuala Lumpur. Ya benar. Terus bukti hotel yang dia pegang hanya 1 malam itu. Golden Tulip tadi. Ya, kebetulan dia lebih percaya ke LA agent lain untuk tadi untuk booking hotel sisanya. Dan udah transfer ya? Kalau yang untuk yang pertama Madinah itu belum Mbak. Yang aku transfer full itu Mekah. Oh, full Mekah. Jadi dia udah transfer. Dia nggak bilang ke saya, gitu. Ya kan? Malu sih sebenarnya. Terus waktu ke Kuala Lumpur itu saya yang di Indonesia tuh deg-degan, Bismillah, semoga lancar dan deg-degan karena proses imigrasinya kan. Mana ini tanpa mahram, cewek semua gitu kan. Terus ada masalah lagi. Awalnya saya tenang karena dia ada grup rombongan 10 orang ya. 12 PKU. Dari PKU itu 12 orang itu sama-sama semua grupmu yang kena gagal berangkat. Grup yang gagal berangkat itu, tapi dia pakai LE ya. Mereka awalnya pakai LE Mbak. Pakai LE. Nah, dia pakai LE. Ada LE Ustadz itu yang mendampingi gitu kan dari Kuala Lumpur. Aku pun udah tenang gitu ya kan Mbak. Jadi LE itu land arrangement itu kita beli paketan hotel, makan, mutawif, transport selama di sana. Kalau tiket sendiri ya? Tiket sendiri. Saya tiket sendiri. Nah, terus saya mulai tenangnya, oh ada Ustadz, oke, gitu kan. Ternyata sampai di Kuala Lumpur itu zong semua. Grup PKU belum datang, Ustadznya nggak ada. Jam 9 malam itu baru tahunya Mbak, udah jelang-jelang check-in kan. Menjelang check-in jam 9 malam, dia baru tahu dan udah kondisi di bandara berdua, mamanya udah capek juga. Ya udah seharian karena kan Mbak. Nah, baterainya udah mau habis. Kebetulan dia baru pegang kan bookingnya hotel cuma semalam. Yang dari LA yang dia itu di Depok itu belum ngasih kabar bukti kode booking. Nah, iya, akhirnya telepon lah malam-malam Mbak Yini minta tolong bookingin yang free cancel hotel gitu. Paling enggak buat biar lolos di imigrasi gitu. Oke lah. Langsung booking ya, wes pokoknya bebas hotelnya apa aja yang penting udah nggak mikir bintang 5, nggak mikir berapa, yang penting free cancel. Terus mulai deh deg-degan di imigrasi, udah berbagai zikir, doa dan ya semua deh sebelum menghadap ke Pak Imigrasi ya. Akhirnya alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Lancar, cuma ditanya mau apa? Umroh. Ya cuma berdua. Jadi grup PKU itu belum ada datang. Akhirnya udah masuk di ruang tunggu, udah deh bebasan istirahat. Udah saya karena waktu di Indonesia udah malam, datang malam kan. Datang malam terus waktunya saya ngecek nih nanti kalau landingnya dia di Jeddah jam 9 pagi, 9 atau 10 pagi. Udah deh nanti aku pantau lagi. Mesti kan HP-mu kan mesti udah mati. Udah gue bisa tidur dengan tenang. Deg-degan lagi pas paginya kan. Ya paginya kan kita persiapan untuk masuk Jeddah. Begitu landing kan kita harus siap-siap juga. Semoga nggak rese ya kan. Kan ada petugas imigrasi yang nanyain detail. Nah itu saya berpesan juga kan ya ke dirimu, nggak pokoknya di pesawat banyak-banyak zikir ya. Banyak zikir ya Allah. Biar dilancarkan gitu toh. Alhamdulillah di jam dia hubungi saya pagi jam 9.10 sekitar itu, dia langsung hubungi ya Mbak, aku lolos gitu Kak. Alhamdulillah. Lolos ya. Udah di pelong itu rasanya, udah kalau udah lolos itu kan rasanya udah deh tinggal jalanin aja gitu kan. Jalanin aja. Nah terus
ada masalah lagi. Masalahnya gini, awalnya si Mbak Tila itu pengen naik kereta cepat dari Jeddah ke Madinah karena lumayan menghemat waktu. Nah, kenapa Madinah dulu nggak Mekah? Kalau di Mekah dulu umroh itu kita harus ambil mikotnya di pesawat. Nah, dia biar istirahat dulu di Madinah, ya kan? Akhirnya rencana mau, untung belum beli tiket ya kereta. Belum. Nah, tapi mamahnya ditawarin naik bis, udah naik bis kita aja gitu kan. Ya. Nah, mamahnya terlanjur menyetujui, padahal naik bis dari Jeddah ke Madinah itu lama banget. 6 jam ya? 6 jam. 6 jam. Kalau kereta lebih cepat sekitar 2 jam. Nah, 2 jam menghemat waktu 4 jam kan sebetulnya. Tapi karena mamanya terlanjur mengiyakan, akhirnya ikutlah bis. Nah, itu si mama sempat tidak, kok lama banget dia nggak nyampe-nyampe. Kakinya udah mulai bengkak. Terus mereka begitu nyampe Madinah itu berhenti di Masjid Quba ya? Masjid Quba. Masjid Quba. Sholat di Masjid Quba lama. Terus Mbak Tila tanda tanya, kok lama banget, sedangkan dia pengen istirahat di hotel. Ternyata grup PKU itu belum dapat hotel Di Madinah, ya. di Madinah. Jadi mereka terlunta-lunta di Masjid Quba, menanti kabar yang nggak jelas gitu. Akhirnya Mbak Tila karena dia udah booking hotel semalam di Golden Tulip, gitu akhirnya naik apa? Diantar bis. Minta tolong. Nah, minta tolong naik. Dianterin, kan udah bayar tadi. Oh iya, Bahkan udah dia bayar. pikir bisnya gratis, ternyata harus dibayar. Ya, itu sih sebenarnya itulah mungkin miskomunikasi sama yang punya travel atau gimana, nggak tahu ya Mbak ya. Cuman karena aku udah bayar, ya udahlah Bismillah gitu. Berapa? Dari ke hotel per orangnya 350.000. 350.000 dari Jeddah ke Madinah naik bis yang rombongan itu. Jadi Mbak Tila ini 3 orang, jadi 1.050.000. Nah, akhirnya karena dia merasa dia sebagai penumpang dan bayar nggak gratis, ya dia minta dong supaya diantar ke hotelnya karena dia capek gitu. Akhirnya diantar ke hotel. Terus deg-degannya karena saya emang banyak dengar itu nanti kita booking sendiri hotel itu biasanya dipersulit loh, terus biasanya diabaikan loh gitu. Itu banyak saya dengar seperti itu. Tapi di Desember 2019 itu terjawab. Teman saya itu benar-benar umrah mandiri sama suaminya, itu lancar semua. Dia booking by Traveloka, by Agoda, itu oke semua gitu loh. Nah, ini Mbak Tila sempat hubungi saya, Mbak, kok namaku nggak ada? Ya, saya kirim screenshotnya gitu. Alhamdulillah ternyata ketemu ya. Si petugasnya kurang teliti. Udah deh, alhamdulillah dapat hotel 1 malam. Terus dia masih menunggu proses hotel yang besoknya itu gimana gitu. Sedangkan yang free cancel dia udah bilang saya, Mbak, yang Agoda free cancel itu cancel semua ya Mbak? Semua. Udah, oke saya nurut, cancel semua. Udah, set. Terus habis itu terus dirimu prosesnya bagaimana? Jadi kan Mbak, hotel Madinah itu memang pada saat itu kan aku baru tahu setelah masuk Madinah ya Mbak. Jadi waktu di bandara KL tadi itu kan kode bookingnya nggak keluar. Kode booking hotel kan, harusnya kan dirimu kan harus pegang dong, orang kau nggak ini kan, nggak didampingi. Kalau nggak didampingi itu LA harus ngasih kode booking hotelnya ini. Jadi begitu kalau kayak dia sendiri harusnya bisa membuktikan, karena si petugas hotel juga nggak mau lah asal terima kan. Benar. Harus ada bukti gitu. Nah. Kalau travel besar kan dia ada pendampingnya. Kalau ini kan sendiri. Ya, sendiri, Nah, benar-benar ternyata sendiri. di hari kedua itu ada masalah. Jadi dari LA yang Depok itu hotelnya dia bilang muter-muter ya, hotelnya nggak dapat ya kan, dengan alasan intinya nggak dapat hotel di nggak ada hotel itu, Mbak. Nah, kebayang dong, mendadak loh, itu hari itu dia belum dapat penginapan, hari kedua Mbak Tila belum dapat penginapan, dia muter-muter pada full ya. Di aplikasi udah full. Aku udah lihat, aku udah bolak-balik Mbak Yani, aku cek gitu kan. Enggak cuma Golden Tulip loh Mbak. Semua udah full. Bintang 5 itu full sampai tanggal 9. Ya, karena ada acara maulid kan. Pas dengan bertepatan maulid. Jadi itu aku kan punya teman mutawif
bantuin, Iya. bantuin gitu Mbak. Jadi sebelum aku landing Madinah itu malam pertama itu memang mereka udah ngider gitu nyari hotel tuh full Mbak. Ada pun Mbak harganya itu udah bener-bener di berapa yang ini 10 juta per malam. Kalau 10 juta per malam udah bisa buat berapa malam gitu kan Mbak. Akhirnya aku tuh sama mamaku tuh bilang gini ke mamaku, jadi kita mundur dulu ya Mbak, mundur ke KL tadi itu. Jadi drama waktu di bandara KL tuh pertama tadi itu aku baru tahu jam 9 malam bahwasanya si Ustadz tadi nggak ada yang mendampingi kami gitu kan. Baterai ponselku tinggal 5% lagi kan gitu kan Mbak. Terus mamaku tuh belum tahu bahwasanya ini kami pure mandiri. Masih ini ya kan masih tertutupi. Jadi waktu jam 9 malam itu aku tuh udah inilah Mbak, udah terduduk di bandara KL tuh udah nangis gitu, udah banjir air mata. Mamaku nih udah aku bilang istirahat aja dulu ke musola, tidur lagi 1 jam baru balik lagi, aku bilang gitu kan Mbak. Ya udah nanti 1 jam lagi bener nih kita ya langsung check in, langsung imigrasi karena dari jam 9 terus kan check in udah buka jam 10. Semama tuh udah sibuk, ayo nanti rame. Biasalah kalau udah lama kan antri itu udah mengular ya kan Mbak. Jadi Mama tuh menghindarin itu. Tapi Mama nih nggak tahu gitu bahwasanya hotel ini cuma 1 malam yang ada gitu kan. Jadi aku gini, ya Allah ini aku harus gimana lagi gitu kan. Aku tuh udah terduduk di bandara KL tuh udah nangis gitu kan Mbak, nangis udah nggak malu deh dilihatin orang lalu lalang gitu kan, udah nggak malu. Tapi nggak ada mama ya? Nggak ada, dia nggak tahu ya kan Mbak. Jadi aku tuh udah nangis. Terus di waktu nangis itu tuh aku mikir, aku bilang gini, apa yang harus aku lakukan gitu ya, jangan mewek tuh nangis nggak ada guna. Lo ngapain? Wake up, bangun, Tila bangun gitu, jangan nangis mulu, nggak ada jalan keluar gitu, karena cuma bisa ngandelin diri sendiri ini kan Mbak. Oh iya, aku telepon Mbak Yeni, aku udah dalam hati gini, malu urusan belakangan, nggak ada malu-malu lagi gitu. Malunya kan karena dari awal Mbak bilang jangan percaya orang, intinya itu ya teman-teman, jangan percaya orang gitu, jangan percaya orang. Booking hotel sendiri, cuman aku kan ngeyel karena si temen aku kan udah ke kantornya si Ustadz yang kaleng-kaleng apa sih kita bilang gitu kan, udah kesana, jadi aku udah udah pegang gitu kan Mbak. Jadi udah deh aku telepon Mbak Yeni karena baterai emang tinggal 5% pada saat itu kan Mbak. Aku kan ngomongnya nggak banyak, cuman sambil gemeter sambil nahan nangis tuh aku bilang, Mbak Yen, aku nggak bisa ngomong banyak, tolong deh hotel-hotel yang tadi. Terus setelah itu aku telepon temenku, Dek, tolong dong temen Dede yang Dede bilang yang bisa jadi mutawif nanti di Madinah. Begitu itu masuk Mbak, brek, aku udah pegang, aku share ke HP mamaku gitu kan, aku bilang Mbak Yen, Mbak ini aku masuk imigrasi gitu kan. Di depan imigrasi itu aku udah tegar gitu kan Mbak, aku dalam hati gini, ya Allah, aku tuh udah jalan sejauh ini gitu, udah banyak yang aku lewati, mulai dari pasporku waktu aku mau berangkat kan paspor masih di Jakarta loh Mbak. Jadi kan tuh teman-teman tanggal 2 itu hari Minggu. Tanggal 2 hari Minggu. Tanggal 3 itu paspor dia masih di Jakarta. Sementara tanggal 5 harus sudah mulai. Tanggal 5 dia harus terbang dari Medan ke Kuala Lumpur. Kebayang ya, hektiknya kayak apa. Terus jadi paspor dia dikirim kilat. Seperkilat itu di hari tanggal 3 itu. Dengan biaya berapa? 590.000. 590.000, dia salah transfer 5 juta. Itu saking paniknya loh Mbak, saking banyak yang dipikir, aku udah nggak ingat paspor itu keberadaannya udah di mana. Alhamdulillah mamaku nanya, paspor udah dipegangkan. Di situ aku baru sadar, astagfirullah, paspor belum nyampe, belum ada, belum dikirim. Udah mulai panik dong Mbak. Ya Allah, pokoknya aku telepon itu JNE Jakarta atau aku di Medan kan, aku cari di Google nomor telepon JNE, aku catat, aku telepon satu persatu yang mana yang ada super speed nama layanannya, 24 jam harus nyampe gitu kan. Itulah terbayar dengan harga 509 biaya tambahan dong ya kan Mbak. Nah maka gini, ya Allah aku tuh udah jalan itu sejauh ini gitu loh kan Mbak. Kalau memang aku udah jadi berangkat, ya Allah aku bilang gitu, berarti itu memang udah takdir, belum saatnya umroh gitu kan. Walaupun nggak jadi berangkat, itu yang terbaik darimu ya Allah. Nggak jadi berangkat berarti ya udah, aku ikhlas, Bismillah gitu kan Mbak. Jadi begitu masuk imigrasi itu, aku tuh zikir, nggak habis, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir itu kan Mbak. Begitu nyampe di imigrasi, aku sodorkan visaku. Nggak kemana, dia bilang visa, paspor kan, nak kemana? Nah umroh ada apa urusan, dia bilang, nah ada apa urusan nak pergi ke Jeddah umroh.
kenapa harus nak lewat KL, dia bilang gitu ya. Aku jelasin bahwasanya tiket Saudi itu lebih murah kalau dari KL, karena kan stay di Medan. Aku jelasin kan, kalau ke Jakarta, ongkos ke Jakarta aja udah mahal, lebih murah aku ke KL. Oh pantes ya, banyak jamaah Indonesia, dia bilang lewat KL pergi umrah. Udah gitu aja Mbak. Aku gini, Masya Allah ya Allah, gini dong gitu, yang aku tuh paniknya tadi udah gimana nggak tahu paniknya ya kan Mbak. Ada si mama tuh nggak ditanya apa-apa, malahan Mbak cuman sekrek gitu masuk. Nah landing Jeddah juga seperti itu. Ya Allah Mbak, landing Jeddah itu alhamdulillah tuh keluarga Pak Haris, namanya aku sebut Pak Haris, baik banget loh Mbak, yang nawarin kami naik bus itu, naik bis, baik banget keluarga Pak Haris itu. Jadi kan karena kami itu bertiga perempuan kan nggak ada mahramnya, jadi dia bilang gini, pokoknya kalian jangan jauh-jauh dari saya, ikut antrian saya aja. Nanti kalau ditanya mahram bilang aja, tunjuk ke saya biar saya yang jelasin, dia bilang gitu kan Mbak. Alhamdulillahnya juga nggak banyak ditanya loh Mbak, srik lewat gitu kan Mbak. Masya Allah tabarakallah, segini aja gitu udah lewat aku gitu kan Mbak. Udah bersyukur alhamdulillah. Udah lapang satu malam. Nah tragedi selanjutnya itu hotel Mbak. Hotel itu memang Hari kedua kan? Hari kedua nggak dapat hotel. Aku pikir udah siap-siap mau tidur di masjid aja. Iya, aku sampai bilang sama mamaku gini, Ma, ini kalau kita nggak dapet hotel malam kedua, kita iktikaf ya. Aku udah gitu, udah gitu Mbak. Jadi kami udah berencana nih bertiga. Jadi koper kita titip aja di hotel toh, gitu dia bilang kan. Nanti kita malam kedua nih kita iktikaf di masjid. Rupanya Mbak, hotel itu nggak menerima penitipan koper. Ya Allah. Jadi ceritanya itu kan malam pertama udah di Golden Tulip. Mintak itu malam kedua di tanggal 8, 9, 10. Nah, di situ kan. Full loh Mbak. Aku gini, semua hotel full, semua full. Yang bintang 3 pun yang dekat-dekat udah full semua ya kan Mbak. Ini jadi gimana solusinya? Dia bilang nanti balik lagi. Jadi tuh Mbak, entah mau dia bosan nengok kami atau gimana kami nggak tahu. Aku sudah nggak ini. ngerayu ya, jadi ngerayu. Dalam pikiranku gini, aku coba sekali belum, 2 kali belum, 3 kali belum, sampai 1000 kali pun aku jabanin. Mungkin yang ke 1000 ada gitu ya kan Mbak, ada. Jadi dia merayu petugas hotelnya lobby. Ya. Bahasa apa? Pakai bahasa apa? bahasa Inggris campur-campur. Gimana? Terus Jadi kan, gimana? pertama kali datang endingnya dirimu curhat kan? Curhat, aku bilang, ya Allah tolonglah. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh gini, ya Allah tolonglah Mas gitu kan, kami tuh di sini malam pertama di sini, malam kedua ini yang nggak di sini, malam ketiga, keempat dan kelima kemarin kan sama temen yang satu lagi alhamdulillah ada yang kosong, langsung kami booking gitu kan Mbak. Terus dia bilang no please sekali lagi cek, aku bilang gitu kan, tetep geleng-geleng loh Mbak, tetep geleng-geleng, please loh, aku bilang gitu, mukanya udah muka menghibah, please, udah gitu ya kan Mbak. Terus dia bilang ketik, you want double, sodorkan kartu. Langsung aku udah nggak ngomong, oke, kartu langsung. Temenku gini, kok double apa? Kamarnya double Mbak untuk 2 orang. Udah tenang aja, aku bilang gitu sama temenku kan. Aku sodorin kartu gitu ya kan Mbak. Alhamdulillah kami dikasih double, emang tinggal itu kamarnya, kami kan bertiga dia tahu gitu kan Mbak. Nah dikasih double gitu, ya udahlah mau nggak mau ya, alhamdulillah ada tempat bernaung ya kan. Langsung aku sodori kartu, bayar sama bellboy, diangkati barang dia. Jadi bellboynya gini kayak shock nengok kami kok dari suite room pindah ke double gitu. Oh dia bilang kita bahasa isyarat yang ada cuman ini kamarnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak ngemper gitu kan. Alhamdulillah jadi itu malam pertama, kedua, 3, keempat itu full semua di Golden Tulip Mbak. Dan dapat harga lebih murah kan? Dan dapat harga lebih 2 jutaan ya. 2.600.000 dibandingkan yang harga yang aku cek harganya beda-beda kan? Beda-beda. Ya, ada yang 2,2. Jadi emang di sana itu tergantung hari. Kalau bener, kita tergantung hari, weekend Mbak. Di sana itu ya kayak di Indonesia lebih mahal gitu. harganya, Jadi bener. di Golden Tulip tuh Mbak Tila dapat yang 2,6, 2,2 gitu, beda-beda tiap hari beda-beda. Tapi pindah kamar. Ya benar. Jadi tiap hari pindah kamar. Enggak setiap hari deh Mbak. Jadi 5 hari 3 kali pindah kamar. 3 kali bayar, 6 kali bayar bellboy ya kan. Setiap angkat kan pindah, nanti turun beda lagi. 6 kali bayar bellboy. Dia gitu ya kan. Aku bilang sama temanku,
udah nggak apa, bayar ini hitung-hitung sedekah, aku sedekah. bilang kayak gitu kan. Nah tragedi kedua itu Mekah. Alhamdulillah kejadian Mekah itu kan Mbak Yani bilang juga booking dulu semalam. Ntar dulu, kan kita Raudah belum cerita. Jadi Raudah itu tidak seperti sebelum pandemi. Iya, Jadi kita ke Raudah itu harus daftar dulu. Dan kalau nggak daftar kita satu HP satu orang ya, satu jemaah. Itu ada aplikasinya, namanya Nusuk ya. Jadi Mbak Tila ini kalau orang-orang travel bilang itu harus tasrih lah, harus didaftar ya apa. Ternyata kita bisa daftar mandiri lewat aplikasi Nusuk. Itu tinggal install aja. Dan Mbak Tila ini nyari yang slot kosong. Emang awal-awal nggak dapat ya? Dirimu dapat di hari keberapa? Besoknya udah mau berangkat ke Mekah baru dapat ya? Aku dapat berarti itu tanggal 9. hari terakhir. Hari terakhir ya? Ke Mekah tanggal 11 ya, tanggal 2 hari sebelum ke Mekah. ya 2 hari sebelum ke Mekah. Itu baru dapat antrian ke Raudah. Nah itu Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Mbak. Oh iya, cerita di itu Raudah. ya. Dirimu dapat kemudahan banget kan. Jadi mesti kan kita tergantung amalan kita ya. Jadi sebenarnya malah aku juga enggak kan, karena dirimu bantu si mbah-mbah yang naik kursi roda yang udah ditinggal grup. Ya, ditinggal grup kan. Iya benar. Tapi dia peduli, bukan grup Batila, tapi Batila itu peduli untuk kita jangan egois. Udah ini karena udah tua ya. Terus dia bantu dorong ke Raudah itu. Nah, Masya Allah, tabarakallah, jadi mudah banget. Jadi dimudahkan, benar-benar dimudahkan, tidak berdesak-desakan sampai benar-benar habis orang ya. Jadi kayak private di Raudah itu. Padahal kalau teman-teman udah pernah umroh Raudah itu seperti apa, kita sampai sholat aja kadang susah ya. Itu Mbak Tila bener-bener Masya Allah. Tapi nusuk sendiri itu kan Mbak kayak nggak percaya dapat gitu, karena dari sebelum berangkat begitu beli tiket aku setiap hari itu mantengin gitu Mbak. Mantengin, aku bilang sama Mbak Yanti, nama temanku itu, sama mamaku, install ya, ini Nusuk install. Jadi tiap hari aku pantengin, selalu slotnya itu full Mbak. Sampai temenku yang mutawif itu kan janjiin, ya udah Mbak Tila ini nanti masuk ke grup aku aja. Dia bilang ada yang kosong, tapi aku tanya dulu ustadznya. Jadi kami tuh nunggu selama 2 hari. Kabar itu udah berharap, Ima alhamdulillah bisa masuk roda, gabung ke grup ustadz gitu kan Mbak bilangnya. Terus udah tanggal berapa itu, di tanggal 9 itu tadi Mbak, dia bilang nggak bisa Mbak, grupnya penuh. Allahu Akbar, mamaku gini udah sedih dong Mbak, jauh-jauh ke Madinah nggak masuk Raudah, dia bilang gitu kan Mbak. Terus aku gini, Kak Yanti coba tanya grup Pekanbaru masuk Raudah gimana. Dia telepon lah tuh grup Pekanbaru, kami bisa loh, nusuknya hijau. Ya Allah, heboh dong bertiga di kamar. Buka aplikasi, mama cepet install. Mbak Yanti udah belum, ya Allah dari kemarin aku bilang install enggak juga. Jadi aku tuh heboh, install punya mamaku, installin punya Mbak Yanti, mendaftarin punya aku. Alhamdulillah aku dapat di tanggal 9. Mamaku dapat di tanggal 9. Si Kak Yanti Allah kelamaan, pakai loadingnya lambat, pakai error lagi tabnya itu kan Mbak, dapat di tanggal 10. Tapi memang udah jalannya itu memang kalau Allah memang menetapkannya bareng ya bareng dari awal itu bareng kan. Jadi kalau 9-10 kan kami kepisah Raudahnya kan Mbak. Jadi tanggal 9 malam itu habis Isya kami udah siap-siap lah nih ke Raudah gitu kan. Sampai di sana kok nggak ada yang baris gitu kan Mbak. Ternyata dicek udah 1-2 jam nunggu maintenance rodanya. Memang malah pada malam itu Raudah tuh nggak dibuka, jadi dibersih-bersihin gitu kan. Jadi dibilang sama apa sih itu namanya Mbak? Askar. Besok pagi datang lagi kemari, Raudah buka. Ada yang bilang abis subuh, ada yang bilang abis Isya, gitu-gitulah infonya nggak jelas. Terus yang perlu dipastikan satu, nusuk ini kan buat tanggal 9. Jangan nanti kami datang tanggal 10 udah nggak berlaku, kan harus pakai ini. Enggak, besok semua gitu. Pulang istirahat begitu, besok pagi subuh, sholat subuh. Abis sholat subuh itu kami nggak balik lagi ke hotel, langsung deh bergerak ke Raudah. Sampai situ Masya Allah memang antriannya udah kayak ular naga. Jadi aku bilang kalau ular naga itu kan panjangnya bukan kepalang ya, kalau ular biasa masih pendek, ini udah ular naga tuh panjang dan tidak beraturan ya kan Mbak. Main kesak, main sikut gitu kan. Jadi aku melihat ada satu bukan nenek, si ibu udah agak tua, orang Turki, keluar barisan. Sebenarnya barisanku juga bukan bagus-bagus banget, masih belok-belok kan. Cuman aku merasa gini, ya Allah kasihan kalau ngulang lagi dari belakang ya kan Mbak. Jadi aku masukin
ke depan aku bilang sama mamaku gini, "Ma, mundur lagi ke belakang, mundur lagi biar Mbak Yanti mundur ini biar bisa masuk karena badannya kecil," aku bilang gitu kan, Mbak. Aku dimarahin tahu, disekak, begitu orang Turki yang tinggi besar itu. Aku juga nggak ngerti dia bilang apa, yang penting intinya dia marah karena aku masukin ibu tadi ke barisan aku, udah gitu kan, Mbak. Aku udah diem aja lah, nggak berani, aku salah, aku salah kenapa masukin orang ke barisan. Cuma menurutku karena dia sendiri ya, kenapa enggak mempermudah gitu istilahnya kan. Mamaku aja sampai bilang gini, Allah, Nabi kita tuh tengok kita tuh kayak gini gimana ya? Dia ajarannya nggak kayak gini, kok umatnya mau nengok dia kok sampai kayak gini gitu loh kan, Mbak. Terus sama si Askar itu di depan aku tuh ditunjuk, kamu, aku pikir gini, mampus lah aku gitu ya kan, Mbak. Kasus apa lagi? Aku udah ketakutan, tadi udah kena marah sekali ya kan. Kamu gini kan, aku maju geret-geretan bertiga. Ternyata kami disuruh baris paling depan, Mbak Yani. Masya Allah, aku kena marah lagi sama yang di samping. Kamu kok dari sini maju ke depan? Gitulah dia ngomong kan. Aku pakai bahasa Inggris. No, aku disuruh gitu. Cuman bisanya gitu ya kan, Mbak. Namanya dia orang Turki, dikasih ini kan. Aku gitu lah kan nunjuk ya kan, Mbak. Udah Masya Allah tuh paling depan, masuk langsung ke pelataran Rauda kan, duduk lagi tuh di luar sebelum masuk. Nah pada saat duduk itu kami juga nunggunya nggak lama, mungkin sekitar 30 menit duduk, siap-siap tuh kan udah siap-siap gitu kan sekarang bangun. Terus ada satu ibu di samping aku kesusahan bangun. Kalau itu orang India deh kalau nggak salah, dia berdua sama temennya lebih tua dari mamaku lah usianya gitu kan, Mbak. Kesusahan bangun, mamaku kan juga kesusahan bangun, kakinya kan sakit. Aku papa mamaku dulu aku bopong, aku kasih berdiri. Terus aku jongkok lagi. Terus kata mamaku gini, "Ayo ngapain jongkok lagi, lari." Dia bilang gitu. Orang udah pada ke depan semua, nanti kita ketinggalan. "Bentar loh, Ma, ini kasihan," aku bilang, "kalau ditinggal di sini kasihan," aku bilang, "udah tua nih." Jadi aku bopong, ternyata mereka berdua bukan sendiri ya kan. Jadi aku bopong yang kiri, ternyata yang sebelahnya bangun sama-sama udah tua nih berdua. Ngikut juga bangun berdua kan, Mbak. Pokoknya itu aku gandeng itu, Mbak. Mamaku sebelah kanan, ibu itu sebelah kiriku, Mbak Yanti di belakangku megangin jilbabku gitu ya kan, Mbak. Aku bilang gini, ayo lari. Jadi waktu lari ke dalam Rauda itu masuk ke pintunya, dia cium loh, Mbak. Aku tuh sampai gini, ya Allah kenapa tanganku diciumi gitu kan. Dia bilang gini, Sukria dengan mata yang berkaca-kaca, air mata tuh udah hampir tumpah. Aku pun jadi nengoknya ini juga ya kan. Masya Allah, gini ya aku bilang gitu kan. Udah sampai di depan, udah di karpet gitu, cuman kan belum ke Raudahnya ya, Mbak, masih ngantri lagi. Aku tuntun gitu supaya bisa masuk gitu kan. Aku dudukin, ayo kita ke depan. Aku bilang, enggak, itu temen aku, dia bilang gitu. Nah udahlah, ketemu sama temennya, inilah mereka gabung. Aku masuk agak ke depan sedikit, aku antri di barisan orang Indonesia. Itu pun kami tuh hampir nggak dapat barisan loh, Mbak. Namanya kita kan cepet-cepetan baris, enggak. Kadang nanti ini satu di depan, kemarin udah gini aja kan. Jadi dibilang gini, kamu nggak ada barisan. Jadi aku dari sebelahku gitu, dibilang nggak ada barisan kan. Tapi aku cuek aja loh, Mbak. Aku gini mikirnya, lah semua kan memang ngantrinya nggak ada yang rapi, jadi gimana, masa dari depan aku harus mundur ke belakang gitu kan, Mbak. Terus aku bilang sama mamaku gini, "Mama, nanti kalau misalnya kita dalam Raudah, kalau misalnya sholat itu nggak sempet," aku bilang gitu, "nggak usah sholat deh, udah baca doa aja banyak-banyak." Udah gitu kalau memang Mama sempet sholat, mau berdoa yang banyak, waktu sujud terakhir itu lamain. Aku bilang, nah si ibu Indonesia tuh dengar, tadi gimana Mbak? Dia bilang kayak gitu kan, gimana caranya supaya bisa lama di Raudah. Udah gitu cerita-cerita sama ibu Indonesia tuh, entah kenapa udah barisan tuh satu aja udah, Mbak. Kami tuh udah lurus aja, udah rapi, yang tadinya mereng-mereng. Pas giliran pintu Raudah dibuka itu kan, ya Allah, Mbak, udah kayak kalau aku bilang di Simelu udah kayak kerbau lepas ya, Mbak. Ya sih. Udah nggak tahu lagi mana saudara mana temen, rasanya tuh udah senggol kiri senggol kanan. Nah aku tuh juga awalnya itu susah banget loh, Mbak, dapat tempat sholat tuh. Aku ada sekitar berapa menit gitu merhatiin orang gitu kan, ini mamaku sholat di mana ya, rapet banget ini kan. Jadi pas aku masuk celah-celah, aku bawa sini Mak, sini. Aku udah nggak tahu di mana Kak Yanti tuh, udah nggak tahu ya kan, Mbak. Terus aku bilang sama mamaku, udah Mama sholat duluan di sini, aku jagain. Dia bilang, karena kan kalau kita bisa dipijak kepalanya kan gitu kan, Mbak. Terus mamaku sholat 1 rakaat, aku tengok kok udah agak longgar gitu kan. Ya udah aku sholat dong, Mbak, di sebelah mamaku itu. Sholat rakaat pertama, rakaat kedua, aku tuh udah dengar Raudah tuh udah hening gitu loh, Mbak.
udah nggak ada suara lagi. Entah aku fokus banget doa di sujud kedua itu kayak aku baca di Google kalau mau doa lama kan gitu, udah fokus gitu, udah mewek, udah segala macam, aku bangkit tahiyat akhir, assalamualaikum, ketemu roda kok sepi. Aku gini kan, Masya Allah, apa kami udah ketinggalan? Kok rodanya sepi gitu kan? Aku bilang gini, aku giniin mamaku, mama rodanya kok sepi? Aku bilang gitu kan sama mamaku kan, kata mama boleh sholat lagi? Kata mamaku gitu kan, ya udah boleh lah, sholat aja lagi. Aku bilang gitu. Mama aku sholat lagi, aku lanjut loh mbak, lanjut doa lagi. Aku udah nggak sholat lagi, tapi aku lanjut doa tuh sepuas hati. Catatan yang mbak kasih di hotel, yang mbak minta doa-doa di Rauda itu kan aku udah pesimis loh mbak, maksudnya bisa doain gitu kan. Iya, untuk diriku sendiri aja aku udah susah gitu kan. apalagi orang udah gitu kan, dan itu bukan Mbak Yeni, teman-temanku semua. Tapi dalam hatiku gini, namanya orang minta ya mbak, kalau bisa ya kenapa enggak. Aku tulisin satu persatu, aku tulisin, aku buka lembaran kertas panjang itu, habis aku bacain itu habis gitu kan. Ya Allah, aku pokoknya aku minta semua yang terbaik, terkhusus aku doakan untuk dirimu tuh panjang lah, bener satu bab lah istilahnya gitu sendiri kan. Udah gitu mamaku sholat lagi ya kan, terus kami itu askar itu mondar mandir, lihat aku doa nggak ganggu loh mbak. Aku gini kan dalam hatiku gini, kami kok nggak disuruh berdiri ya, kami kok nggak disuruh bangun ya, dia tuh sibuk kan. Ini istilahnya ada beberapa staf ya mbak, jadi dia suruh yang keluar tuh yang depan seolah-olah nih kami nggak terlihat, kami tuh tinggal berdua di barisan saf ketiga mungkin gitu kan mbak. Khusus doa gitu, mama kita kok nggak disuruh keluar ya? Ya udah terus aja terus gitu kan. Terus udah terakhir gitu, udah sepi, tinggal beberapa orang Rauda itu kan mbak, baru dia bilang askarnya, aja keluar. Udah gitu aja loh mbak, kami gini sampai kami tuh belum keluar loh mbak. Setelah diusir tuh ngeliatin Rauda. Kalau aku bawa kamera HP itu mungkin aku puas loh mbak, videoin Rauda itu kan gimana. Cuman kan nggak kepikir aku sempet ya kali video-videoin Rauda kan kayak gitu. Mama aku bilang, orang pada kemana semua ya? Kok tinggal beberapa orang kita aja nih, bisa dihitung jari gitu loh ya kan mbak. Terus kami keluar pintu, mama aku bilang gini, kok kita mudah banget ya Raudanya, orang 2 rakaat sholat Rauda aja susah gitu loh ya kan mbak, gitu kan. Kita mama aja bisa 4 rakaat, aku doa lagi tambah gitu ya kan mbak. Mungkin nih gara-gara orang India loh mak, aku bilang gitu. Coba tadi kita tinggalkan orang India itu di situ, aku bilang mungkin nggak akan, Rauda kita nggak akan selempang ini, aku bilang gitu. Makanya aku bilang sama mamaku gini kan, alhamdulillah kita nolong orang India tadi kan. Makanya lain kali kalau ada yang kayak gitu, aku bilang jangan ditinggal gitu loh. Kita kan mau ibadah ya mbak ya, kan aku pernah dengar loh Ustadz ngomong itu, kalau mau sedekah, kalau mau berbuat baik itu jangan sendiri-sendiri, ajak-ajak gitu loh kan, sama-sama gitu kan. Makanya aku tuh nangis gitu mbak, teringat gimana tadi si orang India tadi kayak cium seperti mendoakan gitu loh kan, sukriya. So aku bilang ke mamaku, lihat mah, kita nolongin satu orang, aku bilang Allah kasih kemudahannya berlipat-lipat kayak gini kan. Nggak semua orang loh bisa dapat. Aku nggak ngerti apa Rauda beneran sepi atau dalam pandanganku yang sepi. Yang jelas intinya bisa sholat sebegitu lamanya gitu kan mbak. Makanya alhamdulillah ini aku tuh teringat aku gini, mungkin mak ini karena kita udah susah kali waktu di belakang itu kan. Aku tuh mau sebelum berangkat Allah, cobaannya kan banyak ya, cobaan sebelum berangkat, cobaan pas di TKP hotel, akhirnya dengan curhatan dapat hotel. Makanya waktu di Madinah itu ya Allah kasih tuh kemudahan Rauda itu sebegitu mudahnya gitu ya kan mbak. Ya rezeki, karena kan nggak semua orang ya mbak bisa masuk Rauda yang pintu 30 berapa itu ya. Kan ada Rauda yang untuk ziarah, tapi orang sebagian berpendapat bahwasanya itu Rauda juga kan yang di G33. Tapi sebenarnya yang Rauda itu G37 yang memang masuk itu harus pakai aplikasi nusuk. Jadi kalau nggak bawa itu jangan ngantri deh mbak, jangan harap masuk, capek nanti. Karena di depan mataku sendiri loh, nggak ada toleransi. Begitu ditanya nggak ada, diputar balik itu ibunya pakai kursi roda lagi mbak sama anaknya gitu, berapa orang putar balik. Nangis juga nggak guna, karena nggak mau dengar mbak. Balik badan. Jadi teman-teman itu kalau mau pergi pribadi mandiri, nusuk dulu deh, diinstal kalau memang kalau bisa dari Indonesia ya, sebelum berangkat jauh-jauh hari kita
absen dulu. Absen dulu nusuknya, ya. Cari slot. Kalau kayak kasus aku mungkin memang Allah kasih kemudahan ya, kayak aku bilang sama Mbak Yani dari Indonesia, aku tuh udah nyari nggak ada gitu. Hari H udah H plus udah putus asa, si mama udah. Waktu itu Mbak Andini yang nyaranin kan? Iya Mbak, aku malah nggak tahu nusuk-nusuk itu loh Mbak. Benar itu. Nah, alhamdulillah setelah raut. Nah ini satu pelajaran ya Mbak. Kalau memang Allah itu nggak ridho, kita masuk roda nggak bakalan masuk. Jadi kan temanku itu Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti. Yang harusnya di tanggal 10 dia kan malam. Tapi kan dia udah masuk paginya tadi. Jadi kan yang malam ini masih berlaku gitu kan. Kan kita kan nggak cek nama nggak apa, yang penting ada ininya. Terus aku bilang Mbak Yanti, Mbak mau ke Roda lagi nggak lah kakak udah capek nggak sanggup lagi. Dia bilang udah buat Tila aja ya. Aku bilang masih semangat dong ini Rauda ya kan Mbak. Nah pada saat itu kan aku puasa. Buka puasa itu karena gratis free soda jeruk. Aku minum nasi soda jeruk tadi, abis maghrib terkapar Mbak, sampai ke masjid aja aku nggak pergi karena lambung tuh udah sakit, badan tuh udah lemes. Ya Rauda tadi udah nggak jadi, udah tidur aja semalaman itu, udah nggak bisa. Makanya betul gini, ya Allah kalau Allah memang nggak kasih kehendak, udah ada nusuknya ini, udah ada yang nggak pergi, yang kemarin-kemarin nusuk aja nggak dapet, dibawa Ustadz nggak jadi. Kalau Allah ridho, dengan mudahnya bisa masuk Rauda, aku bilang kayak gitu kan. Nah semua emang atas izin Allah lah, udah itu semua mah izin Allah aja. Makanya waktu aku mau pergi berangkat itu kan aku bilang sama temanku, aku telepon dia, Mbak ini kita yakin apa mau berangkat? Tiket udah dibeli sih, kalau batal sayang, tapi hotel cuma 1 malam, aku bilang gitu kan. Nanti kalau sampai sana kita terlunta-lunta kayak mana? Karena takut Mbak, ada yang bilang kalian tuh perempuan semua, nanti sampai sana naik taksi diculik, udah gitu nanti mau pergi ngambil mikot susah, kan banyak yang negatif gitu. Jadi kan makin udahlah, yang Mbak Beni bilang visaku ada 2, apa nggak makin ketakutan ini kan. Terus tapi alhamdulillah aku punya partner itu yang support gitu kan. Udahlah nggak usah dipikirin yang kayak gitu, nanti kita nggak jadi begini, udah itu gagal, ini gagal. Dia bilang Bismillah aja, apapun yang terjadi udah di sana. Berarti ini Mbak kakak ikutin aja lah, pokoknya apa yang terjadi, apa yang Allah ini kita jalan ya. Ya Bismillah kita jalan. Makanya aku tuh sebelum pergi itu Mbak, aku pegang satu surah di Al-Quran itu, mulai dari si Melu itu aku selalu baca Insyirah ayat 5 sama 6. Allah tuh udah janji sesudah kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan Mbak. Allah itu nggak akan ingkar janji. Itu aku pegang teguh loh Mbak Yani. Jadi sesulit apapun aku tuh nggak nyerah gitu loh. Pasti ada jalan. Alhamdulillah gitu ya. Aku bilang kami itu bolak-balik ke kantor apa tuh front office-nya Golden Tulip kan terakhir ternyata membuahkan hasil gitu kan. Ada kamarnya yang dari mulai geleng-geleng selalu geleng-geleng ternyata ada. Itu kan setelah beberapa kali kami mondar-mandir usaha kan gitu ya kan Mbak. Nah selanjutnya barulah Mekah tragedi keduanya. Mbak ini mau nanya apa tentang Mekah itu selain KL itu yang mengharu biru itu Mekah juga itu tuh mengharu biru tuh salah satu mengharu biru hotel Mekah itu prosesnya lebih dari hotel Madinah itu kalau Mekah.